teman-teman, perkenalkan nama saya Mia Ajeng Prangesti, mahasiswa Pendidikan Kimia Angkatan 25 dengan ujung NIM 06101182530004. Di sini saya ingin membagi pemahaman mengenai notasi ilmiah dan eksponen kepada teman-teman semua. Nah, pasti teman-teman pernah dengar kan apa itu eksponen, apa itu notasi ilmiah, dan di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai eksponen dan notasi ilmiah itu. Oke? Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempelajari mengenai eksponen dan bilangan notasi ilmiah. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai eksponen terlebih dahulu ya. Oke. Nah, teman-teman pernah lihat gak bilangan yang bentuknya seperti ini? 2 dipangkatkan 2. Nah, ini teman-teman merupakan bilangan eksponen. Yang berarti bilangan eksponen itu adalah bilangan yang berpangkat. Jadi, ini 2-nya ini kita kalikan sebanyak pangkatnya. Nah, pangkatnya ada berapa? Di sini ada 2, berarti 2-nya kita kalikan sebanyak 2 kali. Jadi, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kita kasih lagi seperti 2 pangkat 3. Nah, berarti 2-nya ini kita kalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Oke? Nah, teman-teman, eksponen sendiri memiliki beberapa sifat yang dimana sifatnya itu terbagi menjadi 8. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas A dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi, mau berapapun bilangan A ini, apabila dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Seperti 100 pangkat 0, itu hasilnya 1. Mau 1 juta, itu dipangkatkan 0, hasilnya tetap 1. Oke? Nah, teman-teman, saatnya kita ke sifat yang kedua, yang dimana bentuknya adalah A dipangkatkan M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi, apabila ini kita kalikan dengan ini, A pangkat M kita kalikan sama A pangkat N, maka pangkatnya kita tambah. Jadi seperti ini ya. Kita beri contoh soal seperti 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan A-nya tetap ya. Jadi 1, 2. Nah, 2 ini sama 3 akan kita tambahkan. Seperti pengertiannya tadi ya. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, apabila 2 dipangkat 5 itu artinya 2-nya kita kalikan sebanyak 5 kali. Oke, 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan dikali 2 sama dengan 32. Selanjutnya kita akan ke sifat yang ketiga. Nah, di sifat yang ketiga ini bentuknya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Jadi, ini kebalikan dari perkalian tadi ya teman-teman. Apabila dikali itu pangkatnya ditambah, dan apabila dia dibagi, maka pangkatnya akan dikurang. Oke? Sebagai contoh soal kita ambil 3 deh. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 3. Nah, ininya tadi kan M-nya kita kurang dengan N. Ini. Jadi, 3 kita kurang dengan 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 3 pangkat 1 artinya 3 dikalikan 1 kali, berarti 3 sendiri ya. Berarti hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya kita akan ke sifat yang keempat. Nah, teman-teman, sifat yang keempat bentuknya seperti ini. Dalam kurung, A pangkat M tutup kurung dipangkatkan N. Ini hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Jadi teman-teman, apabila A pangkat M itu di dalam kurung terus di luarnya ada dipangkatkan lagi sebanyak N, maka
A itu M-nya kita kali dengan N. Jadi, coba kita substitusikan ke soal ya, seperti 2 dalam kurung 2 pangkat 2 tutup kurung dipangkatkan 2. Ini artinya 2 ini seperti pengertiannya tadi itu dikalikan, maka 2-nya kita kali dengan pangkat 2 di luar ya. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, seperti yang di awal tadi, berarti 2-nya kita kalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 16. Oke? Selanjutnya kita akan ke sifat yang kelima. Nah, oke teman-teman. Sifat yang kelima itu dalam kurung A dikali B tutup kurung pangkat M. Hasilnya adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi teman-teman, kita lihat dari sini ya, berarti dari dalam kurung A kali B di luar kurungnya dipangkatkan M, hasilnya A pangkat M dikali B pangkat M, berarti M yang di luar kurung ini tadi adalah milik dari A dan juga milik dari B. Berarti M ini milik A dikali dan milik B. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Oke? Kita kasih contoh soal seperti 2 dikali 4 dipangkatkan 2. Nah, jadi 2 ini tadi ya, seperti pengertiannya tadi, 2 ini adalah milik dari 2 dan juga milik dari 4. Jadi 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Nah, teman-teman, 2 pangkat 2 itu kita tahu bahwa hasilnya adalah 4 karena 2-nya kita kalikan sebanyak 2 kali. Dan di sini 4 dikali 2 sama dengan 16. Karena 4-nya kita kalikan 2 kali 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, 4 kali 16 sama dengan 64. Selanjutnya kita akan ke sifat yang ke-6. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas sifat yang ke-6, yakni dalam kurung A per B tutup kurung dipangkatkan M, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurang B pangkat M. Jadi, M ini adalah milik dari A dan juga milik dari B. Sebagai contoh soal seperti 4 per 2 dipangkatkan 2. Maka 2 ini adalah milik dari 4 dan juga milik dari 2. Seperti yang kita bahas tadi ya, pengertiannya tadi. Berarti 4 dipangkatkan 2 dibagi 2 dipangkatkan 2. Maka sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan ke sifat yang ke-7. Oke teman-teman, di sifat yang ke-7 bentuknya adalah N akar A pangkat M. Maka hasilnya adalah A pangkat M dibagi N. Jadi teman-teman, M ini kita bagi sama N yang di sini. Sebagai contoh, 3 akar 3 pangkat 9 sama dengan 3 pangkat 9. Nah, 9 ini kita bagi sama 3 ini ya. Menurut pengertian ini tadi ya, M-nya dibagi sama N. Berarti 9 dibagi 3. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Terus, kembali yang ke awal tadi, 3-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. 3 kali 3 sama dengan 9, dikali 3 sama dengan 27. Oke, selanjutnya kita ke sifat yang terakhir. Nah, sekarang kita akan ke sifat yang terakhir. Bentuknya adalah A pangkat min N. Hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Jadi teman-teman, min ini menandakan bahwa itu adalah dibagi. Jadi diver ya. Jadi seperti contoh soal misalnya 4 pangkat min 2. Itu hasilnya adalah 1 per 4 pangkat 2. Atau juga 2 dipangkatkan min 1, itu hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 1 atau sama dengan 1 per 2 saja. Oke? Sekarang selanjutnya kita akan membahas mengenai notasi ilmiah. Nah, teman-teman, sekarang notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu sering digunakan untuk mempermudah kita
dalam penulisan angka yang sangat kecil maupun angka yang sangat besar. Dan rumusnya adalah A dikali 10 pangkat B. Yang dimana A ini sama dengan 1 atau tidak boleh kurang dari 1. Dan tidak lebih dari 10. Jadi A ini antara 1 sampai 9,99. Nah, untuk B itu merupakan bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat yang kita ketahui ada yang negatif maupun yang positif. Jadi, mau min 2, mau min 4, mau min 9, boleh ya. Atau 2, 6, 7 ya, boleh ya. Asal negatif maupun positif ya. Sebagai contoh nih, 1000. 1000 itu tidak bisa langsung menjadi bilangan notasi ilmiah. Ini kita harus sederhanakan ya, agar dia bisa menjadi bilangan notasi ilmiah. Ingat ya, notasi ilmiah tadi syaratnya A-nya tidak boleh lebih dari 10. Maka ini yang kita ambil hanya satunya saja ya. 1 dikali 10, nah pangkat B. B tadi berarti ininya. Dari sini ya, letak komanya di sini ya. Nah, ingin kita pindahkan ke sini karena yang kita ambil hanya 1. Maka untuk ke sini dari sini ke sini itu ada berapa langkah. Jadi 1 2 3. 3 berarti 1 kali 10 pangkat 3 sama dengan 1 kali 10 pangkat 3. Atau bisa juga kita tulis 10 pangkat 3 karena 1 kali 10 tetap 10 kan. Nah, selanjutnya apabila 0,001 dijadikan bilangan notasi ilmiah, ini satunya kita ambil ya, karena tidak boleh kurang dari 1. Persyaratan A tadi kan. Jadi 1 dikali 10 pangkat. Nah, pangkatnya ini, ingat ya, di sini komanya. Maka kita akan mundurkan komanya ke sini ya. Ke sini. Dia mundurnya berapa langkah? 1, 2, 3. Berarti pangkat min 3. Jadi teman-teman, apabila kita menghitung komanya ini ke belakang, itu berarti pangkatnya positif. Dan apabila kita menghitung komanya itu ke depan, maka pangkatnya adalah negatif. Oke? Jadi 1 kali 10 pangkat min 3 atau sama dengan 1 kali 10 kan 10. Jadi 10 pangkat min 3 saja. Nah, sekarang kita akan mengaitkan eksponen dan notasi ilmiah tadi ke dalam bentuk soal kimia. Nah, di sini kita ketahui konsentrasi jangan konsentrasi. Kita ketahui CH3COOH itu mempunyai 0,1 molar dan 10 ml. Nah, kita tahu bahwa CH3 ini merupakan asam lemah. Dan untuk rumus asam lemah sendiri itu seperti ini. Konsentrasi H+, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Jadi, di sini H+-nya adalah CH3COOH sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, teman-teman, akar Ka ini adalah di sini belum kita ketahui ya. Ini kita buat Ka-nya misalnya 10 pangkat min 5. Nah, ini Ka ini adalah milik dari CH3COH ini ya. Berarti Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Min 5 dikali Ma. Nah, Ma ini adalah molar dari CH3COH tadi. Di mana molarnya adalah ini, 0,1. Jadi kali 0,1. Nah, di sini
letak notasi ilmiah ya teman-teman. Akar 10 pangkat min 5. Nah, 0,1 ini kita ubah ke dalam notasi ilmiah yang dimana bentuknya adalah 10 pangkat min 1. Ingat ya, karena komanya ini maju, maka pangkatnya adalah minus. Berapa kali dia majunya? Hanya sekali, berarti pangkat min 1 saja. Nah, di sini juga letak eksponennya teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu tadi ya, jika dikali maka pangkatnya ditambah. Jadi, min 5 ditambah min 1 itu sama dengan min 6. Karena plus ketemu min, itu tetap min ya. Jadi, 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 6. Nah, akar 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Nah, apabila konsentrasi H plusnya atau CH3COH-nya sudah kita ketahui, maka selanjutnya kita menentukan pH. pH. Nah, rumus pH sendiri adalah min log konsentrasi H+, atau konsentrasi CH3COH tadi ya, atau bisa juga kita tulis min log konsentrasi CH3COOH. Di mana min log? Nah, ini konsentrasi CH3COH-nya tadi kita dapat adalah 10 pangkat min 3. Jadi, pH-nya adalah 3. Kenapa bisa jadi 3? Karena min 3 ini kita pindahkan ke depan sini. Jadi, hasilnya adalah positif 3. Oke. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan mengenai eksponen dan notasi ilmiah dari saya. Semoga bisa dipahami dan bisa dimanfaatkan dengan baik ya, teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.